Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Puji Utami, NIM 22611011196, kelas 15B, Program Magister Manajemen pada Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya. Di sini ada satu kasus yang akan kita bahas bersama, yaitu kasus manajemen keuangan bisnis. PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Hutang 25%, saham preferen 15%, dan saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Suku bunga dianggap bebas risiko adalah 6%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan 1,2, harga saham saat ini adalah Rp1.000. Dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar Rp200, reinvest 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp250 juta dengan nilai pari sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah Rp75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dan harga Rp1.500 per lembarnya. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 dan biaya emisi saham 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar Rp300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru. Biaya emisi saham 2%. Dan ini adalah usaha L dan usaha S yang akan kita bahas ya. Jadi kita diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S yang lebih layak kita jalankan dengan menggunakan analisa payback discount factor, NPV, IRR dan MIRR, crossover dan analisa risiko. Baiklah, kita akan membuka pembahasannya. Ini berdasarkan soal di atas tadi, di sini ada struktur modal, yaitu ada hutang, saham preferen, modal sendiri, dan saham baru. Hutang dananya 250, saham preferen 150, modal sendiri 300. Dan untuk saham baru ini diperoleh jika 3 komponen ini sudah terpenuhi. Karena jumlah yang 3 ini sudah 700, maka diperlukan 300 lagi sehingga dia mencukupi jumlah menjadi 1.000. Lalu untuk komposisi ini kita dapat dari dana hutang. 25 ini di 250 dibagi 1.000. Jadi kita dapat dia 25%. Ini dia. Lalu saham preferen 15% ini didapat dari 150 dibagi 1.000. Ini dia hasilnya. Lalu jumlahnya menjadi 100 di sini, 100%. Lanjut, ini kita hitung obligasi dulu. Obligasi ini kenapa jumlahnya dia tidak 1.000 di sini ya? Dia minus 925 karena dikurangi untuk biaya sebesar 75. Ini minus 1.000 ditambah 75. Makanya dia tidak bulat 1.000 di sini. Untuk tahun pertama,
yaitu 1000 dikali 12%. Dapatlah dia 120. Untuk tahun kedua, sama. Sedangkan di tahun kelima ini, yang di tahun kelima, selain bunga yang kita bayarkan, kita juga wajib menambahkan, mengembalikan pokok, uang pokok kita. Jadi pokok tadi 1000, jadi 1000 dikali 12% ditambah 1000. Jadi dia hasilnya, nah ini rumusnya, 1000 dikali 12% ditambah dengan 1000. Maka dia menjadi 1120. Gitu. Lalu biaya hutang ini kita pakai IRR. Ini ya, jumlah dari biaya obligasi. Jumlah dari obligasi ini jumlahnya menjadi 14,19%. Gitu. Untuk rumusnya yang ini ya. Satu. Ini rumus untuk biaya hutang. Gitu. Lalu kita hitung kosnya. Untuk kosnya, yang biaya hutang ini rumusnya nih. Biaya hutang dikali 1 dikurang 3%. Maka hasilnya jadi 9,94%. Yang untuk saham preferen itu karena ada biaya 2%, ini 2%, jadi 125 dibagi 1.500 dikali 1 dikurang 2%, maka dapatlah 8,50%. Lalu untuk modal sendiri 0,06 ditambah ini 0,06 ditambah 1% dikurang 0,06 dikali 12 bulan. Jadi dia dapat 10,8%. Yang untuk saham baru ini modal sendiri kita bagi dengan 1 dikurang 2%. Dapatlah dia 11,02. Lalu yang berikutnya kita hitung COC-nya. Hutang ini komposisi dikali dengan kos. Yang saham preferen juga sama, komposisi dikali dengan kos. Yang modal sendiri sama, saham baru juga sama rumusnya. Lalu didapatlah jumlah WACC-nya 10,306. Lalu selanjutnya kita akan menghitung usaha L. Ini usaha L. Di sini ada reinvest rate-nya 20%, 60%, dan 20%. Ini ada di dalam soal tadi ya. Jadi kita akan bahas yang pertama 20%. 20% pertama ini kemungkinan ini adalah 20% yang ini kemungkinan krisis, yang 60% ini kemungkinan yang biasa, dan 20% yang kedua ini adalah kondisi bagus, kemungkinan kondisi bagus. Dan setelah kemungkinan ini ditentukan, barulah kita mencari CF-nya atau cash flow ya. Untuk CF ini di tahun pertama kita dapat dari ini, kita dapat dari
20% dikali 20% ditambah 60% dikali 250 ditambah 20% dikali 250, maka didapatlah 200 di sini. Yang untuk tahun kedua sama rumusnya, tahun ketiga sama, tahun keempat masih sama, untuk tahun kelima juga sama. Lalu untuk PVCF. PVCF ini untuk tahun 0 kita dapat ini, tahun 0 ini kita dapat dari WACC. Ada WACC, cash flow. Yang pertama cash flow dibagi dengan 1 ditambah WACC. Dipangkat dengan 0, tahun ke 0 gitu. Didapatlah minus 1000. Lalu di tahun pertama sama rumusnya, kita kali dengan tahun ke-1. Kalau yang tadi tahun ke-0, ini tahun ke-1. Lalu yang tahun kedua juga begitu, dikali dengan tahun kedua, WACC 200 cash flow dibagi dengan 1 ditambah WACC pangkat tahun kedua gitu. Lalu tahun ketiga masih sama, rumusnya keempat masih sama, yang ke tahun kelima juga masih sama. Lalu untuk payback di tahun pertama didapatkan 800, yaitu dari cash flow tahun ke-0 dikurang cash flow di tahun pertama, didapatlah 800. Lalu di tahun kedua ini diperoleh dari payback tahun pertama dikurang dengan cash flow di tahun kedua. Lalu payback tahun ketiga sama dengan yang kedua tadi. Payback tahun kedua dikurang cash flow di tahun ketiga. Tahun keempat dibagi dengan 12, dikali dengan 12. Payback di tahun ketiga dikurangi dengan dengan cash flow di tahun keempat dikali dengan 12 bulan. Dapatlah dia 8,57143. Di tahun kelima ini karena kita belum cukup untuk satu tahun, maka dikalikan dengan 30 hari. Cash flow di payback di tahun keempat dikurang 8 dikali dengan 30. Jadi dapatlah 17,1429. Jadi paybacknya didapatlah 3 tahun 8 bulan 18 hari. Lalu untuk pay diskonnya di tahun pertama diperoleh dari PVCF di 0 tahun dikurang dengan PVCF di tahun pertama. Didapatkanlah hasilnya 818,69. Yang di tahun kedua pay diskon di tahun pertama dikurang dengan PVCF di tahun kedua. Yang ke tahun ketiga masih sama. Yang tahun keempat sama, pay diskon tahun ketiga dikurang PVCF tahun keempat. Tapi yang untuk tahun kelima
Eh, ini kita kalikan 12. Di Paydis tahun keempat dikurang dengan PVCF dibagi, sorry, dibagi PVCF tahun kelima dikali dengan 12, maka didapatlah 7,509. Eh, Lalu maka didapatlah jumlahnya, waktunya semua 4 tahun 7 bulan 16 hari. Lalu untuk NPV, ini kita dapat di sini NPV, jumlah cash flow, WACC. Ini ada jumlah cash flow di sini, lalu ditambah dengan CF di tahun pertama. Dapatlah 91,67. Lalu untuk IRR-nya. IRR ini didapat dari jumlah cash flow. NIRR, ada WACC, interest rate yang 10% dari soal tadi, lalu ada jumlah cash flow juga. Didapatlah hasilnya 12,14%. Kemudian di sini ada variance. Variance ini adalah jumlah dari NPV ini ya, NPV yang di atas ini. Jumlahnya 3761,36. Standar defisiensi kita dapat dari ini ya rumusnya ini. Lalu Z. Z-nya yaitu minus 14. Z-nya itu didapat 0 dikurang 9 dikurang NPV dibagi dengan standar defisiensi, dapatlah minus 1,4947. Lalu probability terjadinya kerugian itu rumusnya ini, maka didapatlah 6,750%. Lalu berikutnya yang kita bahas adalah usaha S. Usaha S. Cara penghitungannya sebenarnya sama dengan usaha L tadi ya. Ada 30%, 40%, dan 30% yang ini dari soal tadi, sama kemungkinan-kemungkinan seperti yang di usaha L tadi. Lalu ini juga penghitungannya sama, ini sama, dan di sini dapat jumlah akhirnya variance-nya 12,064,8, standar defisiensinya 109,84, Z-nya di sini minus 1,244, probability terjadinya rugi 10,67%. Lalu yang berikutnya itu ini kita akan menghitung selisihnya, selisih dari usaha L dan usaha S tadi. Ini di sini terlihat ini yang kita ambil cash flow ya, cash flow yang di atas tadi. Ini dia cash flow-nya. Yang usaha L tadi 1000 minus tahun pertama 0 tahun minus 1000.
tahun pertama 200, tahun kedua 250, tahun ketiga 300, tahun keempat 350, dan tahun kelimanya 400. Sedangkan usaha S 0 tahun minus 1000 sama, di tahun pertama 500, tahun kedua 335, tahun ketiga 250, tahun keempat 215, tahun kelima 125. Jadi selisihnya di 0 tahun itu 0. Di tahun pertama selisihnya adalah minus 300. Dan di tahun kedua minus 85, tahun ketiga 50, di tahun keempat 135, dan di tahun kelima 275. Jadi jumlah di sini seluruhnya 5,611%. Lalu kita hitung perbandingannya antara NPV usaha L dan NPV usaha S. Ini di sini WACC 0,0%, 5,0%, 5,61, 10,0, 15,0, dan 20,0. NPVL, NPV usaha L ada 500, 277,74, 253,97, 101,25, minus 40,81, minus 156,57. Dan NPV usaha S ada 425,00, 270,83, 253,97, 143,70, 37,54, dan yang terakhir minus 52,10. Dan ini adalah grafiknya. Grafik dari hasil yang kita bahas tadi. Untuk grafiknya bisa kita lihat di sini kesamaannya yaitu di titik ini. Di titik ini itu adalah yang jumlahnya 5,61 ini tadi. Yang ini. Ini kesamaannya di sini. Lalu kesimpulan yang akan kita peroleh dari pembahasan kita tadi, ini dia. Kesimpulannya untuk usaha L dan usaha S. Untuk payback, pertama payback. Payback usaha L. Untuk payback usaha S ini, usaha S lebih cepat daripada usaha L. Terlihat angkanya di sini. Usaha S lebih cepat. Payback diskonnya juga demikian, usaha S lebih cepat daripada usaha L. NPV-nya juga usaha S lebih besar. NPV usaha S lebih besar dari usaha L. IRR juga sama ya. Usaha S ini lebih besar 17,00, sedangkan usaha L hanya 13,45. Untuk NIRR juga lebih besar usaha S daripada usaha L. Tapi untuk probability kerugiannya, usaha L ini lebih kecil resikonya dibanding dengan usaha S. Terlihat ini selisihnya, usaha L hanya 6,75%, sedangkan usaha S 10,67%. Lalu di sini crossover-nya kedua usaha ini sama, yaitu 5,611. Jadi terlihat bahwa WACC-nya tadi kecil dari yang ini. Ini terlihat bahwa WACC-nya lebih kecil dari 5,61. Maka sebaiknya usaha yang kita buat
sebaiknya lebih memilih untuk usaha eh, L. Namun sebaliknya, jika WACC-nya lebih besar daripada 5,61, maka usaha yang kita pilih lebih baik usaha S. Maka karena WACC-nya tidak sampai 10%, yang ini tadi tidak sampai 10%, tidak sampai 10, yaitu sorry, karena WACC kita lebih besar daripada 5,61, WACC yang kita dapat tadi adalah 10,306%. Jadi lebih besar dari 5,61, maka sebaiknya usaha yang kita jalankan adalah proyek usaha yang S, gitu. Baiklah, itulah tadi pembahasan yang kita lakukan. Lalu itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.